Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Papa Yosi. Bapak doakan semoga anak-anak Indonesia selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan dalam masa bulan puasa kali ini, semoga anak-anak Indonesia pun dapat menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk dan selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video pembelajaran ini berisi materi muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial bahasa Indonesia dan PPKN kelas 6 tema 8 subtema 3 pembelajaran yang keempat. Baik anak-anakku, masih ingatkah kamu tentang keadaan perekonomian negara Singapura? Sebelumnya, kita telah belajar tentang hubungan kondisi geografis dan kondisi perekonomian di negara tersebut. Nah, sekarang kita akan mencari informasi tentang negara lainnya, yaitu Laos dan Filipina. Nah, sekarang anak-anak silakan kalian amati tampilan berikut ini.
Baik anak-anakku, selanjutnya silakan kalian baca dan perhatikan teks bacaan berikut ini. Kisah petani cabai sukses, untungnya menggiurkan. Jawapos.com. Pensiun dari pekerjaan sebagai aparatur sipil negara atau ASN tak membuat Imam Kusno berhenti berusaha untuk hidupnya. Pria yang sebelumnya berstatus guru ini justru sukses bertani cabai. Hasilnya bahkan melebihi penghasilan tetapnya tiap bulan. Berikut kisahnya. Sudah 4 tahun ini Imam bergelut dengan tanaman cabai lokal. Dia menanam komoditas yang kini harganya selangit itu di atas tanah seluas sekitar 1 hektar di Desa Natal Raya, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kobar, Kalimantan Tengah. Dalam 1 tahun, Imam mengaku bisa meraih untung hingga 100 juta rupiah dengan masa 2 kali panen. Itu dilakoninya sendiri tanpa dibantu petani lainnya. Harga cabai yang kian mahal membuat penghasilannya bertambah. Harga cabai saat ini sekitar Rp150.000 per kilogram. Yang kita tanam ini hanya 1/4 hektar, sekitar 5 batang saja. Kalau pakai tenaga sendiri hanya Rp3.000 per batang, biaya perawatan hingga masa panen, ujar Imam saat dikunjungi di kebun cabai miliknya. Menurut Imam, bertani cabai seperti merawat bayi, harus tekun dan tidak boleh dibiarkan begitu saja. Ketika dipanen, para pedagang yang datang mengambil cabai ke rumahnya, dia menjual sebesar Rp125.000 per kilogram. Tergantung kualitas bibitnya. Biasanya harga normal dulu sebelum naik Rp20.000 hingga Rp40.000 per kilogramnya, ujarnya. Imam menuturkan penyebab harga cabai naik di pasaran adalah cuaca yang tidak menentu. Hal itu menyebabkan beberapa penyakit cabai seperti jamur, hama, dan lainnya mudah menyerang. Hal yang ditakutkan petani cabai adalah apabila hujan siang hari karena jamur akan bermunculan. Karena itu, setelah hujan, tanaman cabai harus disemprot. Menentukan berhasil atau tidak itu kan cuaca. Lebih baik musim kemarau sekalian lebih bagus. Dampaknya cuaca seperti ini, jamur yang banyak, padak juga banyak, makanya 2 kali sehari disemprot tidak menutupi gagal panen, katanya. Sementara itu, Kasih Produksi Hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kobar, Legiman mengatakan, petani cabai di Kobar paling banyak berada di Kecamatan Pangkalan Lada dan Arut Selatan. Cabai lokal di Kobar sudah bisa memenuhi kebutuhan pasar. Sebagian dipasok dari Jawa. Sekarang ini rata-rata cabai di pasaran sudah disuplai petani lokal dan kualitasnya juga bagus, tandasnya. Baik anak-anakku, banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari bacaan tadi. Nah, sekarang selanjutnya silakan kalian lengkapi format ulasan seperti dalam tabel berikut ini. Baik anak-anakku, sekarang Bapak akan berikan alternatif jawaban dari tabel yang tadi kalian isi tersebut. Bagian-bagian cerita kisah petani cabai sukses, untungnya menggiurkan. Nama Budi, tanggal 1 Mei 2021. Kapan cerita itu terjadi? Jawabannya saat Imam Kusno pensiun sebagai ASN. Di mana cerita itu terjadi? Di Desa Natal Raya, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Deskripsi tentang tokoh yang diceritakan yaitu pekerja keras, tekun, selalu memperhatikan tanaman cabai yang ditanam.
selalu memperhatikan dan mengamati pengaruh cuaca. Masalah atau tantangan yang dihadapi oleh tokoh dalam cerita yaitu cuaca yang tidak menentu. Selain itu juga adanya jamur dan hama tanaman. Penyelesaian masalah, tanaman harus disemprot. Gagasan utama cerita, petani cabai yang sukses. Bagian cerita yang paling aku sukai yaitu cabai lokal di Kobar sudah bisa memenuhi kebutuhan pasar karena membuktikan bahwa cabai sudah bisa bersaing untuk pasar. Keberhasilan petani Imam Kusno tidak luput dari upaya dan kerja keras yang ia lakukan. Pak Imam Kusno sangat memperhatikan tanaman cabai yang ia tanam. Ia memperhatikan dan mengamati pengaruh cuaca terhadap keberhasilan pertaniannya. Keberhasilan pertanian sangat bergantung pada faktor-faktor alam seperti cuaca, ketersediaan air, kesuburan tanah, dan lainnya. Alam sudah banyak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Setiap warga negara pasti menginginkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Petani Imam Kusno adalah salah satu contoh petani yang berhasil. Petani merupakan salah satu profesi yang ditekuni oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Anak-anakku, selanjutnya silakan kalian analisislah setiap jenis mata pencaharian tersebut dan identifikasikan bagaimana seorang dengan menjalani mata pencaharian tersebut berinteraksi dengan lingkungan alamnya. Lalu, tentukan beberapa aksi yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, seperti dalam tabel berikut ini. Baik anak-anakku, berikut Bapak tampilkan jawaban dari tabel pertanyaan tadi. Nomor 1, jenis mata pencarian nelayan. Interaksi dengan lingkungan alam, menangkap ikan. Aksi yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, yaitu tidak menggunakan bom ikan. Nomor 2, jenis mata pencarian petani. Interaksi dengan lingkungan alam, bercocok tanam. Aksi yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, menggunakan pupuk kompos. 3. Jenis mata pencarian jasa transportasi. Interaksi dengan lingkungan alam, berkendara di jalan raya. Aksi yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Nomor 4, jenis mata pencarian perkebunan. Interaksi dengan lingkungan alam, membuka lahan perkebunan. Aksi yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, tidak membakar hutan untuk membuka ladang. Dan yang kelima, jenis mata pencarian pariwisata. Interaksi dengan lingkungan alam, memanfaatkan alam untuk destinasi wisata. Aksi yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, tidak merusak ekosistem setempat. Anak-anakku, demikianlah materi yang Bapak sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.